datang di channel gue Agus Muhammad. Yang belum ngopi silahkan ngopi dulu. Buat teman-teman yang besok mau gabung di Daihatsu, di Toyota, di Honda, atau dimanapun di pabrik-pabrik Jepang, pasti akan mengenal itu yang namanya Kaizen. So, apa itu Kaizen? Yuk kita bahas di video ini. Kaizen ini pertama kali penemunya atau pembuatnya yaitu Bapak Taichi Ohno dari Jepang. Ya. Kaizen memiliki dua kata yaitu Kai dan Zen. Kai artinya perubahan dan Zen artinya perbaikan. Jadi secara arti itu Kaizen adalah perubahan kebaikan yang dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan performa kerja kita, guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin besok mau gabung di Toyota, ini sangat ditekankan sekali apa itu namanya Kaizen. Secara gampangnya Kaizen itu perubahan yang suatu diharuskan. Kalau dalam hidup kita harus melakukan namanya Kaizen atau continuous improvement, yaitu perubahan secara berkelanjutan. Karena manusia yang mau berubah itu manusia yang ketinggalan. Kita akan berubah selamanya dan kita akan terus menerus ditantang untuk berubah. Dan siapa yang nggak mau berubah, dia akan ketinggalan. Dan buat teman-teman yang besok bakal bekerja di perusahaan Jepang, pasti kalian akan dituntut untuk Kaizen minimal yaitu improvement. Jadi siap-siap aja ya. Untuk di Toyota sendiri ada yang namanya dulu itu suggestion system SS kalau di zaman gue dulu di Toyota. Di Daihatsu juga ada, bahkan di Daihatsu itu diwajibkan minimal kalau nggak salah 4 seingat gue ya. Jadi buat teman-teman yang besok mau gabung di Daihatsu, persiapkan diri kalian aja terkait dengan Kaizen atau Suggestion System atau SS ini. Kalau di Toyota itu hampir sama kalau nggak salah, malah 2 deh. Di Toyota lebih kecil tapi dengan standar yang berbeda. Nah, apakah Kaizen atau SS ini bakal dibayar? Yes. Di Daihatsu, di Toyota dibayar, tapi kalau di Honda dan lain-lain gue belum tahu karena gue belum kerja di Honda ya. Jadi kalau di Toyota itu sangat benar-benar menghargai yang namanya Kaizen atau continuous improvement dari kita semua, bahkan dari level operator, guys. Dan dibayar. Setiap Kaizennya itu ada harganya dan lumayan, dalam 1 bulan mungkin bisa buat tambah uang jajan kita ya. Di Daihatsu juga dibayar, dan kerennya lagi pas gue di Daihatsu yang namanya Kaizen dan SS ini per bulan gak dibaresin gitu loh. Jadi ada minimal 4 tapi maksimalnya gak dibaresin. Bahkan gua tuh dulu di Daihatsu bisa nyampe Kaizen atau SS itu lebih dari 10 lah, 15 atau mungkin pernah gua nyampe 20 SS dalam sebulan waktu di Daihatsu, saking butuhnya duit. Kelihatannya simple tapi sebenarnya susah. Kelihatannya susah tapi sebenarnya simple. Sebenarnya dibolak-balik dong gitu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kelihatannya simpel tapi susah. Susah kalau kita nggak mau ikhtiar, nggak mau mikir apa yang perlu dirubah dari kerjaan kita, tapi tidak merubah dari standar itu sendiri. Contohnya gimana nih? Contoh kalian bikin teh lah ya. Kita ambil simpel, kalian bikin teh. Kalian bikin teh itu urutannya gelas dulu, kasih teh, kasih air panas, kasih gula. Nah, ketika kalian bisa merubah ini dengan cara yang lebih cepat, tetapi kualitasnya masih sama, mungkin itu yang disebut Kaizen. Contohnya yang pertama lu bikin teh, ambil gelas, taruh teh, taruh gula, kasih air panas. Habis itu baru diaduk gitu kan. Lu rubah nih di Kaizen, di improve. Jadi lu ambil gelas dulu, kasih air, baru lu kasih teh sama gula. Itu namanya Kaizen. Lebih bagus yang mana? Kalau ternyata langkah kedua lu itu lebih bagus, dalam artian ternyata lebih bagus ambil air sama gelas dulu terus baru kasih teh sama gula, itu yang bisa disebut Kaizen atau improvement, continuous improvement itu sendiri. Tapi kalau ternyata tahap kedua ini gak lebih bagus dari tahap pertama, itu belum bisa disebut Kaizen. Sebatas yang gue pelajari dari Toyota. Biasanya emang ribet tapi sebenarnya gampang kalau kita mau melihat dari perspektif yang lain, dari pandangan yang luas gitu loh. Simpelnya kayak gitu, guys. Apa itu Kaizen di pabrik? Yuk kita bahas di sini. Kaizen diidentikan dengan pengertian improvement seperti yang gue bilang tadi ya. Tetapi makna dari Kaizen jauh lebih dalam daripada sebuah improvement. Bagi industri Jepang, Kaizen adalah sebuah filosofi bisnis yang melibatkan seluruh elemen dari level pemimpin hingga pekerja untuk berkontribusi dalam proses yang menunjang suatu keberhasilan perusahaan. Jadi Kaizen ini benar-benar sangat ditekankan di perusahaan Jepang. Karena ya, balik lagi, kita harus berubah, kita harus berproses, kita harus bertumbuh, growth. Apa harus diterapkan Kaizen?
Mungkin banyak yang buat apa sih Kaizen, orang cuma gitu-gitu doang, ya kan? Tapi salah satu manfaat Kaizen dalam perusahaan yang paling utama adalah meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas dengan selalu merangsang perkembangan dan pembangunan yang konsisten, maka produktivitas tim ikut berkembang seiring kemajuan perusahaan. Jadi produktivitas pun sudah menjadi hal yang membudaya dalam perusahaan. Balik lagi tadi, produktivitas, ya. Siapa aja sih yang terlibat dalam Kaizen ini? Dalam penerapannya di perusahaan Kaizen melibatkan seluruh karyawan tanpa terkecuali. Jadi yang terlibat dalam Kaizen itu seluruh karyawan di perusahaan itu tanpa terkecuali, mau dia operator, mau dia leader, mau dia foreman, mau dia supervisor, semuanya terlibat dalam Kaizen. Dari manajemen level rendah hingga manajemen level tinggi, mereka harus selalu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas produk atau layanannya, guys. Apa itu 5S? Yang pertama Shairi atau ringkas, yang kedua Saiton atau rapi, yang ketiga Seishi atau resik, Seiketsu rawat, dan yang terakhir Shitsuke atau rajin. 5S ini sangat penting di perusahaan Jepang. So siapin aja, pelajarin aja gimana cara penerapannya, oke? Ya, apa aja contoh Kaizen? Contoh Kaizen di tempat kerja lainnya adalah standarisasi proses produksi. Yang belum standar kalian standarkan, yang belum baik kalian perbaikin, oke? Dalam hal ini perusahaan perlu menetapkan standar mengenai kuantitas dalam proses produksi guna mengurangi resiko pemborosan. Beberapa contoh nyata kerap terjadi ketika proses produksi membutuhkan waktu lebih lama. Jadi fungsi dari Kaizen itu juga mempercepat produksi juga. Gimana caranya? Kerja cepat, tepat, dan hemat. Mungkin itu aja yang bisa gue jelasin. Semoga bisa bermanfaat dan semoga besok mau bergabung di perusahaan Jepang baik Toyota, Daihatsu, AHM, mungkin yang lain bisa dipersiapkan terkait ini. Anda juga kan bakal tahu lagi lebih dalam lagi tentang Kaizen bersama HR kalian di sana. Oke, thank you for watching. Sehat selalu bagi sobat kita semuanya. Yang mau bikin saya pelamar kerja bisa hubungi nomor gue di 0893 kali 207 633. Bagus Muhammad, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you buat semua teman-teman yang sudah support channel gue sampai sejauh ini. Jadi di akhir video ini gue ingin bantu juga, tolong. Jadi gue punya akun TikTok namanya Agus Muhammad 7. Buat teman-teman yang berkenan dalam mungkin punya akun TikTok, bisa baru di follow juga akun gue yang satunya Agus Muhammad 7. Dan masih sama topiknya tentang all about dunia kerja. So bantu gue follow biar channel gue makin berkembang. Kita saling bantu, gue bantu kalian, kalian bantu gue. Oke, sehat selalu, bahagia selalu buat kita semuanya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Agus Muhammad. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Dah.